Halo semuanya, balik lagi bareng aku Alif di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan juga dompetnya aman selalu ya. Hari ini aku gak sendirian loh, karena aku ditemani sama partner diskusi aku yang paling kritis tapi tetap asik, yaitu Aulia. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Swasanabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Aku dari kelas Pendidikan Pancasila kelas B. Oke, sekarang aku mau langsung tembak topik nih. Kamu ngerasa gak sih kalau orang Indonesia itu kalau ketemu langsung, misalnya nih kayak di pasar, di jalan, ataupun di rumah, iya termasuk juga. Nah, itu ramahnya minta ampun, suka senyum sendiri. Iya. Ngeri banget nih suka senyum sendiri nih. Terus suka senyum, suka nunduk. Pokoknya kayak sayang banget lah kayak gitu. Itu kenapa ya? Aku setuju banget sama statement kamu nih Kak, yang soal kalau misalnya di kehidupan nyata itu mereka tuh sangat ramah. Nah, tapi kenapa kalau misalnya mereka begitu login di Instagram, Twitter, atau kayak main di TikTok, atau kayak velocityan gitu Kak, itu kok mendadak berubah jadi monster ya komen-komenannya gitu. Kayak ada yang bilang, ih cici, kok isinya nih kayak cacian, makian, bulian gitu Kak. Itu kenapa sih kalau menurut Kakak? Nah, kalau menurut aku nih ya, itu tuh karena mereka tuh gimana ya coba bilangnya ya, ini nih kakak masih ingat nggak sama survei yang Microsoft itu? Nah, soal survei itu yang dari Microsoft itu tentang digital civility index gitu kan. Oh, yang sempat viral itu ya, kalau nggak salah nih, di situ tuh bahas kalau misalnya si netizen kita itu rata-ratanya nggak sopan dan juga kurang beretika. Benar banget nih Kak. Jadi menurut survei tersebut, nah negara kita tuh termasuk negara yang kurang beretika dalam sosmed. Nah itu terkenalnya nilainya dalam se-Asia Tenggara nih Kak. Bayangin Kak, se-Asia Tenggara seberapa luasnya itu Kak. Nah di dunia nyata emang kita dikenal sangat ramah banget pokoknya kan Kak. Nah kalau misalnya di dunia maya kita tuh paling yang juara barbar Kak. Yang paling keras ya kita berarti itu. Nah iya. Dari situ kita bisa menilai kalau kita itu rata-rata banyak yang malu-maluin banget nih sebenarnya. Nah maka dari itu di episode kali ini kita akan bahas atau bedah fenomena tersebut, dan kita bakal ngobrolin juga tentang etika bersosmed tapi pakai kacamata yang agak berisi. Yaitu kita akan membahas kali ini mengenai Pancasila. Siap. Nah kita tuh mau bahas tentang etika khususnya kita ambil dari materi kelompok 5 yang sebelumnya udah dipresentasikan ya. Nah, meskipun sudah dipresentasikan oleh teman-teman, nah aku mau menyampaikan lagi, siapa tahu akan menjadi ilmu yang berguna buat yang lainnya gitu. Wah, ini juga berarti bisa jadi solusi nih ya buat semuanya. Ataupun nanti di akhir kita ada tips-tips Kak? Ada nggak kira-kira? Ada dong, nggak mungkin kalau misalnya nggak ada tips karena habis kita bahas kan gitu. Kurang asik soalnya kalau nggak ada tips gitu. Ada pembukaan tadi aja ini kayaknya udah panas-panas nih, kayak netizen yang nggak beretika tadi. Kalau di dunia real life kayak suka senyum dulu sendiri, tapi kok di kenyataannya paling barbar ya tadi. Iya paling barbar, paling ganas pokoknya. Misalkan kalau gitu ya, berarti sebelum masuk ke selanjutnya ataupun kita masuk ke teori, aku mau minta contoh kasus dulu deh ke kamu. Kalau di keseharian kakak tuh apakah pernah nih atau kejadian hal yang bikin geleng-geleng atas kayak kejadian tadi itu? Nah aku tuh paling sering nemunya tuh di sosmed ya Kak, yang kita bahas tadi ya kayak di sosmed. Apalagi sosmed kita tuh paling barbar, netizennya maksud aku ya. Sorry nih Kak. Nah, Oke, emang dari situ tuh kita nemuin atau kakak ini nemuin apa aja kalau di situ? Nah aku tuh paling sering nemunya di body shaming ya Kak ya. Gitu Kak. Body shaming berarti kayak gimana itu contohnya? Nah contohnya gini, yang tadi kakak bilang waktu kayak tiktokers gitu kan, ingat nggak kayak kakak bahas tadi? Iya betul. Nah kalau misalnya dari komentarnya itu kita bisa lihat, wah ini orang kok
langsung menghina fisik banget tuh kak, yang tadi aku sempat bilang body shaming. Kayak wah ini orang kok agak taman ya, maaf ya sebelumnya, kayak wah ini orang agak gendutan nih, kok dia kurus banget, sakit ya nih orang, gitu kak. Contohnya mereka tuh ngetik asal ngetik, nggak mikirin kayak dampaknya buat si selebgram itu apa gitu. Iya sih, padahal sebenarnya itu orang itu yang kayak di video atau itu aslinya pede-pede aja, kayak dia dengan kelebihannya ataupun kekurangannya itu dia tuh pede dan pengen nunjukin kalau ini loh aku bisa. Tapi atas dari situ kok mereka ataupun netizen ini malah ngejudge yang katanya kakaknya kayak gendutan, kayak hitam gitu. Padahal sebenarnya itu nggak apa-apa, karena mereka itu pengen grow up, pengen jadi yang lebih baik lagi. Nah, sama Kak Dani aku juga suka bola nih Kak. Iya, aku juga masuk. sering lihat kalau musim bola itu lebih parah lagi loh ternyata. Kalau timnasnya kalah atau ada wasitnya dianggap curang nih, itu akun lawan atau wasitnya itu seringkali diserang. Kayak misalnya wasitnya ini salah ngasih nilai atau gimana gitu bisa. Itu banyak banget dari netizen tahu Kak yang ngejudge, yang ngasih komentar buruk, yang nggak cocok lah pokoknya. Bahkan sampai ada kejadian itu akun orangnya itu hilang. Ngeri banget ya kayak sampai akunnya hilang itu. Nah kakak tahu nggak kenapa sih orang-orang bisa seberani itu, bisa komentar jahat itu, DM yang kayak gitu, sampai kayak bikin akunnya hilang kayak gitu? Kenapa itu? Nah mereka tuh sebenarnya ada dua hal nih, kayak mereka yang pertama FOMO, dan yang kedua itu mereka berani karena pakai akun anonimus. Nah coba kakak perhatiin nih, kalau misalnya yang di komentar-komentar itu yang kebanyakan nge-DM, yang kebanyakan komentar itu pakai foto profil kartun nih kak. Jadi mereka tuh nggak nunjukin identitas diri nih, nggak pakai foto profil yang asli nih. Jadi kayak mereka sembunyi di balik foto kartun itu kak. Jadi kayak aku kan aman nih, aku nggak pakai foto aku sendiri nih kak, jadi aman lah ya, nggak ada yang tahu nih, nggak ada dapat konsekuensi moral nih gitu kak. Wah iya juga sih Kak, karena kadang nih kalau waktu aku lagi gabut, lagi pengen nyantai gitu, itu aku juga lihat sih kok orang ini komenannya pedes banget nih, kayak kok nyakitin banget ya. Terus waktu aku lihat loh mana nih profilnya, ternyata waktu aku ingat-ingat lagi nih, jadi karena kita nggak kelihatan mukanya, jadi kita bisa seenaknya aja gitu, dan kita lupa kalau kita yang ajak ngomong itu manusia juga gitu ya Kak. Bener. Nah mereka tuh para netizen yang ngomong itu nggak mikirin perasaan yang di haters itu kak, yang di haters, yang di hate, kayak yang wasit tadi, malah asal komen, gak peduli apa itu hatinya mereka tuh kayak bagaimana. Sama ya kayak tiktokers itu, yang penting komen, yang penting dapat like gitu kan kak, kebanyakan sih gitu. Tapi kadang netizen tuh nggak mikir, misalnya kalau misalnya kita komentar kayak gitu nyakitin nggak ya, bikin mereka sedih nggak ya, bikin mereka depresi nggak ya, kira-kira mereka tuh nggak mikirin sampai hal ke situ kak. Iya sih, kadang itu kayak misal mereka tuh pokok komen, pokok di enter, di selesai gitu aja nih ya. Iya. Langsung kirim aja gitu. Pokoknya nggak peduli deh, yang penting komen. Komen, mereka bahagia, mereka puas gitu ya Kak. Nah, oke, kalau dari sini fenomena udah jelas, kita udah menemukan satu kasus nih. Nah, berarti dari kesimpulannya emang agak sakit nih, berarti netizennya ya suka ngejudge aneh gitu. Tapi atas hal itu emang hubungannya apa? Kan di awal kita mau ngebahasnya Pancasila, kok malah ngegibahin dia. Nah, oke, hubungannya sama Pancasila apa Kak? Sebenarnya ya aku bahas lagi yang agak sakit ya. Sebenarnya netizen itu bukan enggak, tapi emang udah sakit ya kak ya, secara nyata ya kalau komentar itu ya kan kayak. Nah tadi kan kakaknya tanya nih, apa sih hubungannya sama Pancasila? Kok dari tadi kita tuh bahasnya sosmed mulu, etika mulu, apalah mulu yang dibahas itu kan. Nah ini kalau kita lihat dari materi Pancasila, nah Pancasila yang kita bahas itu sebagai sistem etika. Intinya Pancasila itu bukan hanya pajangan. Nah misalnya kayak pajangan ini bukan ya kak ya. Pancasila itu kayak guideline hidupnya, kayak termasuk hidup di internet. Kayak
kita tuh harus ada etika sesuai Pancasila kedua gitu Kak. Oke, berarti kita harus punya kayak atau nggak gitu sadar diri gitu ya Kak tentang diri kita. Berarti atas hal tersebut yang paling ngena itu yang mana nih Kak? Kayak misal anggapannya yang paling cocok gitulah tentang hal tersebut. Paling cocok menurut aku sih Pancasila kedua ya kayak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlu digarisbawahi yaitu beradab, di caps lock juga, di boldline juga, biar kita tahu kita lagi bahas yang beradab. Makanya dari tadi kita bahas tentang etika nih Kak. Oke, berarti salah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Yang adil nggak boleh beda-bedain tuh yang pertama. Terus yang beradab berarti kita harus punya etika. Betul. Jadi gini nih teman-teman, kalian harus nasemin ataupun nanemin di pikiran kalian beradab yang gede banget, produktif, Itali di underline apalah gitu. Ya itulah pokoknya ya Kak. Kalau gitu kan beradab, maksudnya tuh gimana implementasinya kayak di sosmed ataupun di sehari-hariannya? Oh, jadi gini, yang dimaksudkan beradab yaitu memanusiakan manusia nih Kak. Masa ya kita nggak bisa memanusiakan sesama manusia enggak? Masih sesama manusia ya. Kalau misalnya kita bahas lagi nih yang soal tadi, ngomentarin kehidupan orang, ngomentarin sosmed orang juga nih, kita tuh kalau bisa gak usah menghancurin mentalnya, gak usah menghina fisik mereka, ngujar kebencian. Kalau misalnya kita ngelakuin hal yang buruk gitu, kita tuh sama aja kayak gagal jadi manusia yang beradab, gagal menjadi manusia yang punya sopan santun gitu Kak. Berarti kalau hal tersebut itu cukup dalam ya Kak maknanya itu. Jadi kita harus benar-benar tahu dan benar-benar ngertiin posisinya orangnya yang kita judge itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan berkomentar dan nggak boleh sembarangan ngelakuin ataupun berucap ya Kak. Nggak boleh. Terus nggak boleh banget. Berarti kalau misalnya aku kayak misalnya aku lagi main game kan itu sambil streaming nih kadang sama teman-teman aku, berarti itu kalau aku toxic di situ sebenarnya aku lagi mengkhianati sila kedua gitu ya Kak, lagi nggak sesuai gitu. Kalau secara etika sih betul ya, itu sila kedua. Karena apa? Toxic di game kayak ngata-ngatain orang kan juga termasuk buruk ya, perilaku buruk gitu, termasuk sila kedua. Tapi itu juga masuk sila ketiga nih Kak, yaitu persatuan Indonesia nih. Nah, berarti ini tuh asalnya tuh sering terjadi ya Kak, karena kan tadi bisa masuk ke sila kedua, bisa masuk ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, berarti kejadian ini kan sering terjadi gara-gara beda pilihan politik atau beda hitungan mereka nih. Akhirnya mereka ngejudge kan kayak ngecaci maki gitu kan, Karena beda pilihan gitu ya Kak ya. karena nggak satu timeline atau nggak satu statement gitu, akhirnya mereka berantem gitu. Oh, maksudnya nggak satu sama yang saya didukung gitu Kak? Iya, nggak satu pendiri, nggak satu ya pendapat lah. Ya, pendapat, oke pendapat. Nah, jadi harusnya tuh kita bahas lagi yang persatuan Indonesia itu Kak ya. Nah, sosmed itu harusnya jadi hal pemersatu nih Kak, bukan pemecah belah bangsa. Bayangin nih Kak ya, aku misalnya di Jawa, kamu misalnya di Sulawesi. Nah, kan karena sosmed itu kita bisa ketemu nih Kak. Nah, kalau misalnya kita punya etika yang buruk, kita agak sulit nih, jadinya terpecah belah gitu, malah bikin sosmed itu makin ribut. Gimana ya bahasanya ya, pokoknya kurang baik gitu loh Kak. Berarti Pancasila itu ibaratnya itu kayak rem ataupun filter gitu ya, yang bikin kita itu kayak harus sadar diri, yang kita harus tahu gimana posisi kita, dan kita juga selain itu harus ngertiin posisi orang lain. Betul. Tadi itu yang aku minta garis bawah tadi deh, Beradab atau beretika gitu kan Kak. Karena selain sesuai dengan sila kedua, itu juga sesuai dengan sila ketiga juga gitu ya. Persatuan Indonesia. Iya. Berarti kembali lagi ke tadi yang pertanyaan aku. Ya. Berarti Pancasila itu sebagai rem atau filter gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kalau misalnya Pancasila sebagai rem itu benar ya Kak ya, karena kan kalau yang
kakak bilang tadi, waktu misalnya kita komentar asal pencet-pencet, asal kirim-kirim gitu ya kan. Nah, sebelum kita kirim komentar kayak gitu, seharusnya kita filter kak. Ini kita komentar kayak gini bener nggak ya? Kira-kira nyakitin nggak ya? Kira-kira memecah belah bangsa nggak ya? Nah, aku jadi inget nih Kak, tiba-tiba kepikiran nih sama yang kayak komentar yang Jawa. Oh iya. Nah, itu kan seharusnya nggak usah kayak gitu ya kayak itu kan jadinya memecah belah bangsa. Seharusnya kita bener-bener pikir baik-baik, nggak asal komentar kirim gitu kak. Oke, jadi kalau misalnya kita mau berkomentar harus kita baca lagi nih, ibaratnya kita baca lagi, kita cari tahu lagi, kita pikir lagi, ini kira-kira aku kalau komen gini nyakitin nggak ya? Kalau aku komen kayak gini salah nggak ya? Apalagi kalau misalnya setelah kita pikir nih benar, tapi kalau kata nasihat lain itu salah. Nah, kalau gitu berarti nggak boleh juga ya. No, nggak boleh juga ya kak. Semua tadi teorinya juga masuk akal. Masuk akal ya kak ya. Nah, sekarang fenomena udah ada, kasusnya juga ada, teori juga udah ada. Sekarang masuk ke solusinya. Nah, di sini aku pengen tahu nih kak, tadi kan aku minta nih ke kakak tips atau trik gitu ya, solusi buat aku ataupun buat teman-teman semua, karena di sini juga aku sadar diri sih kalau misalnya Kalau bersosmed agak kurang ajar gitu ya. enggak dong. Oh gila. Aku tuh orangnya tuh agak temperamental gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nggak sesuai apa yang aku mau, jadi aku tuh suka emosi sendiri, suka kelepasan gitu. Nah, gimana caranya buat aku ataupun teman-teman nggak kayak gitu agar kita lebih beretika gitu kan? Caranya ya kak, oh my god, dari tadi panjang banget ya kak yang kakak maksud ini. Ya ampun, apa ya kira-kira yang buat yang cocok buat apa itu namanya yang solusi tadi. Aku tuh punya solusi nih kak, mungkin namanya agak unik ya kak, aturan nenek. Nah, dari namanya aja udah unik, aturan nenek. Kakak penasaran nggak apa itu aturan nenek? Aturan nenek ya, Nah, aturan ibu nggak boleh kan? boleh sama aja sih, aturan nenek, aturan ibu, aturan ayah. Oke. Serah kak. Emangnya apa kalau aturan nenek? Kenapa harus nenek gitu? Nah ini kak, kakak saya nenek kakak nggak? Saya Iya nggak. dong, tentu dong. Nah, jadi gini kak, waktu kita berkomentar kita tuh harus mikir gini. Kalau misalnya aku komentar kayak gini, kira-kira sakitin nggak ya, nyakitin nggak ya? Tapi kita tuh tujuannya kepada nenek kita atau orang terdekat kita. Nah, dari situ kan kita bisa ngerti, oh ternyata sakit ya, kayak nggak enak ya, masa tiba-tiba kita kata-katain nenek kita, kayak, wah nenek ini nggak jelas ini. Nah, ya nggak boleh dong kak, masa tiba-tiba ngatain gitu. Terus kita baca lagi, atau nggak gini deh kak, kita langsung bacain gini ke nenek kita, nenek gini, kira-kira neneknya marah nggak kak menurut kakak nih? Ya, ada sih, kalau itu sakit hati lah pasti. Nah itu kak, jadi karena aku bilang aturan nenek itu yang dimaksud, kayak pikir iya ya, kalau nenek aku sakit hati seharusnya nggak usah di post ya kak, gitu. Lebih baik di post ya, kita mendingan komentar yang baik-baik gitu loh kak, kan lebih enak kalau misalnya kita komentar baik-baik. Wah, kebayang juga sih, aku jadi keinget nenek aku nih kalau misalnya. Apalagi aku kan orangnya temperamental nih kak, suka emosian. Kalau misalnya itu kelepasan ke nenek aku gimana ya, itu orang tersayang aku deh gitu ya. Gak mikirin di kak, aduh pasti rasa bersalah banget ya kak, karena udah komentar sejahat itu. Bayangin para netizen udah komentar kayak gitu, aduh, ke orang lain gitu kak. Bayangin, bisa bayangin nggak kak? Sakit kan? Mending gak usah ya kak, kayak komentar-komentar jahat atau ngomenin yang enggak gitu. Itu juga pasti nantinya nggak sakit di hati juga, udah sakit di hati,
mentalnya kalau misalnya dia nggak kuat nih bisa aja depresi. Oh. Nah, itu dia bisa aja nih kayak kepikiran yang aneh-aneh, hal aneh gitu, atau enggak itu awalnya dia kayak nangis, nah tapi kamu harus sebetulnya nggak sih kayak gitu nggak sih gitu ya kira-kira. Itu masuk akal sih kak, apalagi kan aku tadi perkenalannya dari tadi BK, bimbingan dan konseling. Itu kalau misalnya depresi sangat masuk sih kak, karena mereka dapat cyberbullying kalau nggak salah ya kak ya. Jadi buat kepikiran kayak hal-hal aneh tuh sangat besar ya kak. Emang kita nggak merasa bersalah ya guys ya, misalnya komentar jahat tiba-tiba orangnya amit-amit terjun gitu, nah nggak merasa bersalah nih kak. Jangan sampai ya kalau jangan gitu sampai. ya. Berarti buat kalian semua kalau misalnya mau berkomentar ataupun mau apa ya, kalau mau mengomentari orang lah intinya kayak gitu, itu dipikir lagi ya kak. Iya betul, harus dipikir Tapi kalau lagi. misalnya seenggaknya kalian kepikiran kayaknya ini nyakitin ya berarti jangan di post, nggak boleh dikirim ke kolom komentarnya situ. Wah itu berarti atas apa tadi namanya? Apa? Aturan nenek. Ya. Iya. Berarti adalah salah satu tips yang paling powerful banget ya kak. Langsung kena mental juga nih. Aduh rasa ya kak ya. Tapi kalau misalnya soal bedain kritik sama menghina, ini kan pasti ada yang bilang, terus gimana bedainnya? Kalau kita pengen kritik, tapi kita nggak pengen nyakitin orang. Kalau misalnya kita salah dikit kan, endingnya bukan ngekritik malah menghina. Itu bedanya gimana kak? Kebanyakan orang Indonesia tuh bingung ya kak, netizen Indonesia tuh bingung, aku ini niatnya ngeritik apa menghina ya, apa sih bedanya kritik sama menghina. Misalnya nih kayak ada musisi yang baru ngeluarin album, anggap aja orangnya agak gemuk, maaf ya sebelumnya, aku jangan tahu dulu kak. Jadi ini kritik itu tuh kayak kita tuh boleh mengkritik lagunya, lagunya kurang enak, lagunya kurang nendang, itu boleh. Kalau misalnya nyerang itu nggak boleh kak, kayak wah yang aku bilang tadi nih, serang fisiknya tuh nggak boleh, kayak mereka tuh gendut, mereka tuh hitam, itu nggak boleh kak, itu namanya nyerang. Masa tiba-tiba nyerang fisik, padahal kan niatnya kan kita ngeritik, mending kita ngeritik lagunya biar orang itu bisa apa ya namanya ya, bisa bikin karyanya lebih bagus untuk kedepannya. Nah itu tuh bikin penyanyinya tuh semakin semangat. Kalau misalnya kita serang fisiknya atau serang yang lain, itu malah bikin si penyanyi itu makin down kak, makin aduh gimana ya, kok gini ya netizen ya gitu. Nah, udah paham gitu bedanya kritik sama menghina gitu. Iya menghina. Aku aja hujat nih kak soalnya. Benar. Nah, jadi atas statementnya kalau kita itu udah ketebak juga sih, dan juga aku udah paham juga nih. Berarti kalau misal kita ngekritik itu jangan yang berlebihan, sewajarnya aja. Boleh. Tapi kalau misalnya kita berlebihan, kita kayak meluapkan semuanya gitu, endingnya malah jadi menghina. Betul, atau ngehujat ya kayak sama aja sih sama ya, itu mah sama aja kayak menghujat. Kalau misalnya berlebihan itu mah ya sih. Kok jadi Sunda ya? oh iya kamu jadi Sunda ya. Kepikiran nih tiba-tiba, soalnya yang gara-gara tadi nih Jawa ya itu kak. Nah dengerin tuh guys, kalau jadi haters tuh gak keren, karena walaupun emang tujuan kalian di awal itu pengen ngekritik aja tanpa ngasih statement yang buruk, tapi kalau misalnya gak kalian pikir lagi, gak kalian ingat lagi, Gak kalian dan tuh bisa-bisa juga itu kan sesuai dengan sila berapa tadi kak? sila 2 sama 3 nih Sila kak. 2 sama 3 ya? Iya. Apa tadi? Kemanusiaan, yang adil dan beradab, dan beradab, 3 persatuan Indonesia. Lupa nih kak. Jadi jadi kritikus yang cerdas. Betul. Harus jadi yang sesuai dengan apa yang tercerminkan di sila-sila Pancasila tadi itu. Nah, berarti kita menjadi netizen yang keren dan juga netizen yang baik gitu. Bayangin kak, kita tuh komentarnya yang baik-baik, terus kita terkenal jalur baik,
bayangin kak kalau misalnya kita terkenal karena jalur jahat kayak apa tadi, jadi haters atau jadi buzzer. Nah, kita tuh nggak boleh ya guys jadi haters atau buzzer gitu ya, nggak boleh ya kayak kak. Kita harus menjadi netizen yang beradab sesuai yang aku tagline tadi, beradab ya kayak. Tapi kalau misalnya itu tadi karena kakak bilangin tentang buzzer ini kakak keinget juga, ini berarti kasus ini juga berhubungan sama sila keempat dong ya kak? Betul. Sila keempat yaitu kebijaksanaan. Iya betul kak, kebijaksanaan dan kebijaksanaannya kok. Oke. Nah, aku sudah paham semua dan juga udah capek juga sih kalau membahas ini karena menurut aku ini cukup deep banget, cukup berat juga walaupun kita aslinya santai-santai aja. Iya, tapi itu mikir-mikir banget ya kak ya. Soalnya kita hubungin sama Pancasila nih kak ya, kebetulan. Selain itu, ini juga relate juga kak, karena beberapa akhir ini nih kayak karena banyak event atau berbagai apa orang yang lagi naik daun, akhirnya mereka kayak ngejudge seenaknya sendiri karena mereka lagi nggak suka gitu ya kak. Padahal si artis itu nggak ada salah ya kak ya. Kita lihat itu emang mereka ada salah ya kak ya. Kalau menurut aku sih nggak ada salah sih, cuman netizen aja yang emang dengki iri gitu kak. Kalau menurut aku emang FOMO kak sebenarnya tuh FOMO gitu. Sama yang tadi aku bilang, mereka tuh anonimus, cuman berani di sosmed doang, sama berani kalau misalnya PP foto profilnya bukan foto profil diri sendiri. Jadi kayak orang lain gitu Iya. ya, kayak misal aku nemuin nih contoh, ini orangnya kok cewek, ini orangnya cewek tapi kok PP-nya laki-laki gitu. Nah. Misal kayak pakai apa nih foto profil atau apa gitu lah Iya, gitu. nah itu masuk banget kak. Kebanyakan itu masih kan nggak kayak sama yang kakak tadi bilang beda kesukaan yang bisa belah-belah. Oh iya, yang kayak waktu aku nyebutnya kesukaan aku bola itu. Nah itu kan karena apa itu, misalnya ada idol ini sama idol ini juara. Nah idol ini tuh fansnya yang ini tuh ngejat yang ini, jadinya tertimbullah pecah belah. Nyamar nggak jadi Iya, diri. nggak jadi diri sendiri. Oke, aku udah paham nih. Nah, ini udah berapa menit kak kayaknya? Waduh, udah nggak tahu nih ya, Kak. 30 menitan ini ya Hampir kayaknya. betul hampir 30 Nah, menit. udah 30 menit kita ngobrol dan isinya tuh sangat-sangat daging banget ya kak, sangat-sangat banget. Mulai tadi nih kita awalnya membahas dari etika, lalu kita juga kaitin sama sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Nah ya, Wah ini udah 3 sila nih. Gila. Mbak 3 sila aja dong, bisa juga ke sila ke-1. Oh iya, kan beragama, Nah, nggak boleh. Oh kak, jadi kita bahas sebentar nih kak. Jadi ingat nggak kak komentar anak-anak atau enggak netizen yang suka nanya, kak agamanya apa sih kak? Itu termasuk nilai 1 nggak sih kak? Oh iya tuh, atau nggak itu kalau misal kenalan nih, kak boleh kenalan nggak? Nah. Itu di akhir-akhir setelah tanya gendernya atau apa gitu, tanya nih, kak agamanya apa? Nah itu nggak boleh ya guys ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita tanya agama, no, sangat kurang sopan ya. Tuh udah berapa sila tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima juga bisa. Oh ya, bisa ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Pokoknya itu. Aduh lupa guys, maaf ya. Maaf ya, Kak. Pokoknya intinya keadilan ya. Berarti keadilan harus bersikap adil Sesama. kepada sesama, sosial tadi ya kak, itu sikap pada semuanya. Nah walaupun kayak misal tadi yang bola itu tadi nih kesukaan aku, walaupun kita punya statement yang beda dari hal tadi, kayak kita misal nih kita kalah sedangkan tim lawan kita itu menang, ya udah berarti itu hak mereka, berarti kita harus mengoreksi diri, jangan malah dijudge gitu ya Betul. kak ya. Karena kalau misalnya nggak ada yang juara, apakah ada yang kalah? Nggak ada yang kalah, nggak bakal ada yang juara. Kebalik ya. Sorry kak. Tuh guys, kita tuh udah bahas 5 sila. Satu topik udah 5 sila, mencakup 5 sila nih guys. Bayangin kalau misalnya kita bahas beberapa topik nih. Kita tadi cuman bahas etika di sosmed ya kak. Awalnya cuma etika aja. Iya. Kak, sebenarnya aku merinding loh kak. Sebenarnya aku merinding banget karena pembahasan kita itu cukup daging banget. Nih karena cukup seru juga ya diskusi kita kali ini gitu. Oke, sebagai penutup, aku pengen nih Kak Aul kasih satu kalimat atau enggak gitu, kasih
kasih statement deh, kesimpulan buat aku ataupun buat teman-teman semuanya, supaya kita tuh nggak jadi haters atau nggak jadi buzzer nih. Awas Oh ya, my god, jadi no buzzer ya guys ya. Oke, aku mau kasih saran ya, kalimat ya. Oke, kalian boleh berkomentar, kalian boleh jadi netizen. Nah, kan gadget itu makin makin tahun makin canggih ya kak ya. Tapi jangan lupa moral atau etika kita ya guys ya. Harus juga di-upgrade. Masa yang upgrade cuma HP doang, ya kan kak? Perannya juga harus upgrade, juga harus tahu Betul. perkembangan teknologi, perkembangan informasi juga seperti apa. Tapi kalau perkembangan informasi kita harus memilah-milah mana yang benar-benar harus kita serap, mana yang enggak. Nah, mana yang harus diketik, mana yang enggak, ya kan kak? Betul banget. Nah, aku setuju sama solusi dan juga tips semuanya dari Kak Aun. Nah, nanti mulai hari ini yuk kita coba jadi netizen yang baik, Dan bijak. menebar positive vibes, dan juga kalau ada hal yang baik boleh nih kalian ketik, tapi dipikir-pikir lagi, dan mending jempol kalian nih Ditahan-tahan dulu. istirahatin dulu, atau nggak gitu pastikan kalian perlu, apalagi sekarang nih lagi akhir bulan. Aduh, udah tanggal berapa ini, akhir bulan juga, kita hemat kuota dan juga ingat Hemat. akhirat. Oh my god, sampai ingat akhirat juga ya kak ya. Jangan, alhamdulillah diingetin juga sama Kak Alif. Ya, Oke, terima kasih ya Kak O buat nemenin aku hari ini. Buat podcast kita hari ini kayaknya udah lebih 30 menit ini kak, seneng banget nih. Nah, terima kasih Kak O udah datang Iya. di podcast kita kali ini. Oke, dan terima kasih buat kalian semua udah dengerin dari menit pertama, detik pertama sampai ke menit terakhir ini. Mbak. Oke, gue Alif dan juga Kak O pamit undur diri. Sampai